Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube saya. Saat ini kita akan membahas materi tentang pertidaksamaan logaritma. Apa itu pertidaksamaan logaritma? Berikut pembahasannya. Pertidaksamaan logaritma merupakan bentuk lain dari persamaan logaritma. Kalau di persamaan logaritma, tanda penghubungnya itu sama dengan ya. Nah, berarti kalau di pertidaksamaan logaritma, tanda penghubungnya berupa tanda ketidaksamaan yang biasa kita kenal itu tandanya tanda lebih kecil dari atau lebih kecil sama dengan, lebih besar dari atau lebih besar sama dengan. Keempat tanda ini ya. Nah, inilah tanda-tanda penghubung di pertidaksamaan logaritma. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan logaritma, kita membutuhkan sifat pertidaksamaan logaritma ya. Nah, kita membutuhkan sifat-sifat pertidaksamaan logaritma ini untuk menyelesaikan nanti pertidaksamaannya. Apa saja sih sifat-sifat pertidaksamaan logaritma? Nah, di sini ada dua. Ada dua sifat-sifat pertidaksamaan logaritma. Sifat yang pertama itu ditinjau dari basisnya lebih besar daripada 1. Ini. Ya, basisnya lebih besar daripada 1. Bentuknya basis A logaritma fx lebih besar sama dengan basis A logaritma gx. Nah, inilah dia bentuk pertidaksamaannya. Ini kita kotakin dulu. Oke. Nah, untuk menyelesaikan bentuk pertidaksamaan ini, penyelesaian. Ya, untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini ada dua. Yang pertama adalah kita lihat dari syarat numerusnya. Ya, syarat numerusnya itu fx-nya itu yang ini harus lebih besar dari 0. Begitu juga dengan fungsi gx harus lebih besar dari 0. Ya. Syarat yang kedua adalah syarat pertidaksamaan. Syarat pertidaksamaan. Nah, syarat pertidaksamaannya itu apa? Jika basisnya itu lebih besar daripada 1, maka syarat pertidaksamaannya atau penyelesaiannya nanti bentuknya menjadi fx lebih besar sama dengan gx. Ya, tinggal kita turunkan aja fx lebih besar sama dengan gx. Nah, ini kita kotakin dulu. Ya, jadi tandanya sama ya. Nah, begitu juga dengan tanda yang lain. Kalau misalnya dia tandanya lebih kecil dari a log fx lebih kecil dari basis a log gx, maka kita tinggal turunkan aja sama dia tandanya lebih kecil. Ya, jadi tanda apapun dia di basis a lebih besar dari 1, maka kita tinggal turunkan aja, samakan saja basis, samakan saja tanda penghubungnya. Ya. Jadi inilah dia sifat yang pertama jika basisnya lebih besar daripada 1. Nah, sifat yang kedua saya buat di sini.
jika basisnya itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil daripada 1. Nah, ini adalah sifat yang kedua. Jika basisnya lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, ini berarti basisnya pecahan ya. Bentuknya sama. Basis A logaritma fx lebih besar sama dengan, saya buat tanda yang pertama lebih besar sama dengan basis A logaritma gx. Nah, ini kita kotakin dulu. Ya, kita kotakin dulu. Maka penyelesaiannya nanti seperti ini. Penyelesaian, ya. Penyelesaiannya nanti ada dua. Yang pertama syarat numerus. Ya, syarat numerus fx lebih besar dari 0, gx lebih besar dari 0 ya. Nah, ini kita harus perhatikan. Yang kedua adalah syarat pertidaksamaan. Syarat pertidaksaamaan ya. Jadi syarat pertidaksamaannya, kalau dia basisnya itu pecahan lebih besar dari 0 lebih kecil dari 1, maka nanti penyelesaiannya menjadi fx, tandanya kita ganti ya. Tadinya lebih besar, maka penyelesaiannya menjadi lebih kecil sama dengan gx. Nah, ini dia perbedaan, ini kita kotakin dulu. Perbedaan daripada kedua sifat pertidaksamaan logaritma ya. Oke, jadi kalau tandanya lebih besar sama dengan, maka penyelesaiannya menjadi lebih kecil sama dengan. Begitu juga dengan tanda yang lain. Kalau dia tandanya misalnya lebih kecil sama dengan, maka nanti penyelesaiannya menjadi lebih besar sama dengan. Oke, tanda yang lain juga sama ya. Jadi kita harus perhatikan terlebih dahulu basisnya. Apakah basisnya itu lebih besar daripada 1, berarti nanti tanda pertidaksamaannya sama. Kalau dia tandanya, kalau basisnya dia pecahan, berarti nanti di syarat pertidaksamaannya itu berubah tanda. Itu doang perbedaannya ya. Jadi inilah dia dua sifat-sifat pertidaksamaan logaritma yang harus kita pahami. Sehingga nanti untuk menjawab soal-soal pertidaksamaan logaritma kita jadi lebih mudah. Oke? Untuk lebih jelas kita perhatikan contoh-contoh pertidaksamaan logaritma berikut ini. Contoh yang pertama, tentukan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan basis 2 logaritma x kuadrat dikurang 7x lebih kecil sama dengan basis 2 logaritma 18. Nah, ini kita bisa jawab. Nah, yang pertama penyelesaiannya adalah syarat numerus. Nah, kita perhatikan fungsinya, ini numerusnya. Jadi kita bisa buat x kuadrat dikurang 7x harus lebih besar dari 0 ya. Nah, ini kita faktorkan menjadi x kali x kurang 7 lebih besar dari 0. Nah, kita buat pembuat nolnya, berarti ini x-nya sama dengan 0. Satu lagi x-nya sama dengan 7 ya. Jadi inilah dia nilai x pembuat 0. Setelah itu kita gambar ke dalam garis bilangan. Jadi ini katakanlah ini 0. Ini 7 ya. Sekarang karena ini variabel x kuadratnya positif, berarti kita mulai dari sini positif, negatif, positif. Jadi selang seperti ini ya. Ya, saya ulangin, kalau dia variabel x kuadratnya positif, berarti dimulai dari kanan positif, negatif, positif. Oke. Nah, karena ini tandanya lebih besar, berarti kalau tanda lebih besar dia memenuhi ke yang positif. Nah, ini seperti ini. Berarti dari sini x-nya itu
lebih kecil dari 0 atau X-nya itu lebih besar daripada 7. Nah, inilah dia syarat numerusnya. Oke. Yang kedua adalah syarat pertidaksamaan. Syarat pertidaksamaan. Nah, ini udah sama basis 2 log, basis 2 log, berarti kita tinggal turunkan saja. Ya, karena dia basisnya itu lebih besar dari 1, berarti nanti ini sama ya. Jadi X kuadrat kurang 7X lebih kecil sama dengan 18. Oke, nah 18-nya pindahin ke kiri. Kita dapat X kuadrat dikurang 7X dikurang 18 lebih kecil sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Dapatlah faktornya X kurang 9, X tambah 2 lebih kecil sama dengan 0 ya. Nah, ini kita buat pembuat nolnya, berarti ini X-nya sama dengan 9, satu lagi X-nya sama dengan negatif 2. Nah, ini kita gambar ke dalam garis bilangan. Ya, ini negatif 2, yang ini 9 ya. Oke, jadi kita perhatikan ini variabel X kuadratnya itu positif, berarti ini dimulai dari positif, negatif, positif. Karena dia tanda pertidaksamaannya ini adalah lebih kecil sama dengan, itu berarti dia memenuhi ke yang negatif ini. Ya, berarti ini X-nya itu adalah lebih besar sama dengan negatif 2, lebih kecil sama dengan 9. Seperti itu ya. Nah, setelah itu kita gabungkan dua garis bilangan ini jadi satu ya. Jadi kita ambil irisan ya, irisan yang pertama dan kedua. Nah, ini kita gabungin ke dalam satu garis bilangan. Saya buat di sini. Nah, ini kita gabungkan ke 4 bilangan ini dimulai dari negatif 2. Nih saya buat di sini negatif 2. Terus di sini 0. Di sini 7. Di sini 9. Ya. Oke. Nah, ini kita tinggal gambar saja. Ya, kita gambar saja dari negatif 2 sampai 9. Seperti ini. Oke. Bentuknya kotak. Berikutnya 0 ke kiri. Nah, ini. Terus 7 ke kanan. Nah, irisannya itu adalah berarti ini. Nah, ini. Ya, inilah dia irisan. Di sini ada 2 himpunan penyelesaian. Di sini juga ada 2 himpunan penyelesaian. Jadi karena dia sama-sama 2, berarti inilah HP-nya. Jadi nilai X yang memenuhi atau himpunan penyelesaiannya itu adalah X-nya lebih besar sama dengan negatif 2, lebih kecil dari 0, atau X-nya lebih besar dari 7, lebih kecil sama dengan 9. Nah, inilah dia nilai X yang memenuhi kepertidaksamaan yang di atas ya. Oke, itulah dia pembahasannya. Contoh nomor 2. Tentukan interval penyelesaian dari pertidaksamaan 2 dikali basis tengah logaritma X kurang 5 lebih kecil sama dengan basis tengah logaritma X kuadrat kurang 8X tambah 7. Nah, ini basisnya yang pecahan ya. Oke, sekarang kita jawab. Nah, yang pertama kita buat adalah syarat numerus ya, syarat numerusnya dulu. Nah, di sini numerusnya X kurang 5. X kurang 5 lebih besar dari 0 ya, berarti min 5-nya pindahin ke ruas kanan menjadi X-nya lebih besar daripada 5A. Ini yang pertama. Yang berikutnya adalah X kuadrat dikurang 8X tambah 7
lebih besar daripada 0. Itu syarat numerusnya ya. Oke, ini kita faktorkan. Dapatlah faktornya X kurang 7, X kurang 1 lebih besar dari 0. Kita buat pembuat nolnya. Pembuat nolnya berarti X-nya sama dengan 7 atau X-nya sama dengan 1. Nah, inilah dia pembuat nolnya. Nah, sekarang kita gambar ke dalam garis bilangan. Oke. Kita buat dalam garis bilangan, dimulai dari yang kecil, ini 1, satu lagi, ini dia 7 ya. Karena dia X kuadratnya ini positif, kita mulai dari kanan, positif, negatif, positif, negatif, positif. Oke, karena dia lebih besar berarti dia memenuhi ke yang positif. Ini ke kanan, ini ke kiri ya. Oke, berarti ini X-nya lebih kecil dari 1 atau X-nya lebih besar daripada 7. Ini dia yang kedua. Nah, sekarang kita cari yang kedua syarat pertidaksamaannya. Oke. Nah, karena ini ada 2, berarti ini kita harus pindahin dulu ke belakang ya, pakai sifat logaritma, berarti kita dapat basis tengah logaritma X kurang 5 kuadrat. Karena basisnya itu adalah pecahan, nah ini kita ganti tandanya, berubah tanda menjadi lebih besar sama dengan ya, basis tengah logaritma X kuadrat kurang 8X tambah 7. Oke. Nah, berarti ini udah sama, ini kita tinggal jabarkan saja. Ini X kurang 5 kita jabarkan menjadi X kuadrat dikurang 10X tambah 25 lebih besar sama dengan X kuadrat kurang 8X tambah 7 ya. Nah, ini sama-sama X kuadrat, di ruas kiri kita eliminasikan saja. Maka ini kita dapat, kita satukan variabel X-nya ke kiri, konstantanya sebelah kanan ya. Jadi ini min 8X-nya pindahin ke kiri, min 10X tambah 8X lebih besar sama dengan, nah ini 25-nya pindahin ke kanan menjadi 7 kurang 25. Berarti ini sama dengan min 2X lebih besar sama dengan ini min 18. Nah, ini kita bagi min 2. Nah, ingat ya, di pertidaksamaan kalau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Maka ini menjadi X-nya lebih kecil sama dengan 9. Oke, nah ini yang ketiga. Nah, ketiga hasil ini kita satukan, kita buat dalam satu garis bilangan, atau seperti yang tadi kita cari irisan 1, 2, dan 3 ya. Ini kita buat garis bilangannya. Oke, ini kita buat, kita urutkan dulu mulai dari 1, di sini 1, terus 5, berikutnya 7, berikutnya 9, di sini 9. Jadi perhatikan bulat kosong dan bulat penuhnya ya. Kalau ada sama dengannya itu bulat penuh. Kalau tidak ada sama dengannya lebih besar doang, berarti dia bulat kosong. Oke, nah sekarang kita tinggal gambarkan saja. X lebih besar 5. Berarti dia ke kanan. Nah, ini ke kanan. Oke, berikutnya X lebih kecil dari 1. Nah, ini ke kiri, berarti X lebih besar daripada 7. Nah, ini 7-nya ke kanan ya. Nah, ini. Nah, ini udah. Sekarang yang ketiga, X-nya lebih kecil dari 9. X-nya lebih kecil dari 9. Berarti ini ke kiri ya. Lebih kecil berarti dia ke kiri. Nah, ini dia ke kiri. Nah, berarti letak himpunan penyelesaiannya atau irisan dari ketiga penyelesaian tadi adalah berarti di sini nih. Ya. Jadi cara ngelihatnya dari 5 ke kanan sekali, ya kan? Terus dari 7 ke kanan udah 2 di sini. Terus yang berikutnya yang 9.
9 dia ke kiri, berarti dia letaknya di sini. Letak irisan ketiga yang kita dapat ini adalah di sini. Oke, jadi inilah dia himpunan penyelesaiannya. Oke, jadi intervalnya adalah interval penyelesaiannya itu adalah dimulai dari dimulai dari 7 sampai 9 ya. Berarti X lebih besar daripada 7, lebih kecil sama dengan 9. Nah, inilah dia interval penyelesaiannya. Seperti itulah penyelesaian daripada contoh nomor 2. Contoh yang ketiga, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan basis 2 logaritma kuadrat X dikurang basis 2 log X kurang 2 lebih besar dari 0. Ya, ini adalah pertidaksamaan bentuk kuadrat dari logaritma. Ya, sekarang kita jawab. Nah, ini kita buat pemisalan dulu. Misalkan basis 2 logaritma X-nya itu adalah P. Ya, berarti ini kita bisa buat P kuadrat dikurang P dikurang 2 lebih besar dari 0. Nah, ini kita faktorin. Dapatlah faktornya itu P kurang 2, P tambah 1. Ya. Nah, kita buat pembuat nolnya. Berarti ini P-nya sama dengan 2 atau P-nya sama dengan negatif 1. Oke. Setelah dapat P sama dengan 2 dengan P sama dengan negatif 1, ini kita ganti dulu ke dalam pemisalan tadi. Berarti ini 2 logaritma X-nya sama dengan 2. Satu lagi 2 logaritma X sama dengan negatif 1. Oke, berarti dari sini X-nya kita dapat 2 pangkat 2 atau sama dengan 4. Satu lagi dari sini X sama dengan 2 pangkat negatif 1. Nah, 2 pangkat negatif 1 berarti setengah ya. Nah, 4 dan setengah ini kita buat ke dalam garis bilangan. Saya buat di sini. Kita buat di sini setengah, satu lagi di sini itu 4. Kita buat di sini positif, negatif, positif ya, seperti yang tadi. Nah, karena tanda pertidaksamaannya itu lebih besar, berarti dia memenuhi ke yang positif. Jadi himpunan penyelesaiannya ini kita bisa buat X-nya itu lebih kecil dari setengah atau X-nya lebih besar dari 4. Nah, inilah dia himpunan penyelesaian dari contoh yang ketiga ya. Jadi kalau dia pertidaksamaan kuadrat logaritma seperti ini, kita tinggal faktorin, terus kita buat ke dalam garis bilangan. Nah, baru kita bisa menentukan himpunan penyelesaiannya. Seperti itu ya. Jadi itulah dia ketiga contoh dari pertidaksamaan logaritma. Jadi kalau ada yang kurang paham atau perlu didiskusikan, boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, jadi kalian bisa mengulanginya lagi. Bagaimana contoh-contoh penyelesaian daripada pertidaksamaan logaritma. Oke, jika bermanfaat jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ke teman-temannya. Sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.